Yo, halo, selamat datang kembali di channel Adin As-Sasaki. Pada video kali ini, saya akan membahas bagaimana cara cepat meningkatkan level komandan atau bagaimana cara cepat leveling komandan di game Rise of Kingdom. Dan komandan apa yang harus digunakan agar kita bisa lebih cepat meningkatkan level komandan. Oke kawan-kawan ya, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita bahas. Untuk meningkatkan level komandan, tentunya kita membutuhkan yang namanya XP point ya kawan-kawan ya. Di sini kita lihat untuk meningkatkan, contohnya di sini Belisarius berada di level 43 dan ketika kita meningkatkan level Belisarius ini ke 44 ya, kita membutuhkan 1.100.000 XP point. Lalu di sini misalnya di komandan Bodica kita membutuhkan 98.000 XP point untuk naik ke level 25. Nah, tentunya untuk mendapatkan XP point ini bagaimana caranya? Kawan-kawan ya. Supaya kita bisa cepat mendapatkan XP point ini bagaimana caranya? Yang pertama, kita bisa menggunakan Tome of Knowledge atau buku XP kawan-kawan ya. Nah, buku XP ini biasa kita dapatkan atau bisa kita dapatkan dari membuka kotak di Treven. Ada silver chest, golden chest ya. Kita bisa mendapatkan dari dua jenis kotak ini. Kita bisa mendapatkan secara acak ya kawan-kawan ya. Lalu yang kedua kita bisa mendapatkan Tome of Knowledge atau buku XP ini, kita sebut buku XP saja, dari membeli di Courier Station ya. Karena di sini masih dalam perjalanan jadi tidak bisa saya tunjukkan. Lalu kita bisa mendapatkan Tome of Knowledge ini dari berbagai event yang sedang berlangsung. Contohnya di sini saya bisa mendapatkan Tome of Knowledge dari event yang sedang berlangsung. Di sini ada event mana dia? Tunggu sebentar ya. Hadiah hari raya. Nah, di sini kita bisa membeli Tome of Knowledge ini menggunakan item-item yang ada di dalam event ini. Nah, contohnya di sini ada 50.000 ya. Dan itu masih sangat banyak. Tentunya kita bisa mendapatkan juga dari mengambil hadiah-hadiah dari Tribal Village, kawan-kawan. Nah, itu cara untuk mendapatkan buku XP. Itu cara pertama ya, kita bisa meningkatkan level komandan dengan menggunakan buku XP. Lalu yang kedua, kita bisa meningkatkan level komandan dengan cara menyerang barbarian, kawan-kawan ya. Dan untuk XP point yang kita dapatkan itu sesuai dengan level barbarian yang kita serang. Semakin tinggi level barbarian yang kita serang, semakin banyak XP point yang kita dapatkan. Itu cara yang kedua, yaitu dengan cara menyerang barbarian dengan menggunakan komandan yang akan kita tingkatkan levelnya tentunya. Lalu cara yang ketiga, kita bisa menyerang yang namanya Guardian ya kawan-kawan ya. Guardian ini berada di setiap situs suci. Contohnya di sini ada Sanctum of Gel ya. Nah, apalah bacaannya, pokoknya seperti itu. Situs suci, dan di sini ada juga Flame Altar. Nah, ini Flame Altar ini kan dia level 2, tentunya guardiannya juga akan level 2. Sedangkan di sini di Sanctum ini dia level 1, jadi guardiannya itu level 1. Dan ketika kita mengalahkan guardian di level 1 ini, si guardian level 1 ini, kita mendapatkan 2.500 XP untuk setiap komandan yang kita gunakan untuk mengalahkan guardian ini. Sedangkan untuk guardian yang level 2, saya kasih lihat di sini. Untuk guardian yang level 2 itu kita mendapatkan 4.000 XP ya kawan-kawan.
kita mendapatkan sekitar 4000 XP untuk setiap komandan yang kita gunakan mengalahkan Guardian ini. Kita mendapatkan 4000 XP. Dan Guardian ini bisa kita serang bersama dengan teman-teman satu aliansi kita, atau bahkan dengan teman-teman yang dari aliansi yang lainnya juga. Tentunya itu berlaku juga untuk Lohar ya. Maaf, untuk Barbarian. Itu berlaku juga untuk Barbarian. Nah, itu adalah 3 cara yang bisa saya rekomendasikan kepada kawan-kawan untuk lebih cepat meningkatkan level komandan. Tentunya kita harus rajin Barbarian dan kita harus rajin mengalahkan Guardian di situs suci, kawan-kawan. Lalu untuk buku XP-nya, tentunya kita harus rajin mengikuti event-event yang ada supaya kita bisa mendapatkan buku XP jika tersedia di dalam event itu. Tentunya buku XP ini juga kita dapatkan ketika kita mengalahkan Barbarian, kawan-kawan ya. Selain kita mendapatkan XP point setelah mengalahkan Barbarian langsung, kita juga mendapatkan buku XP sesuai dengan level Barbarian yang kita kalahkan. Nah, lalu bagaimana dengan komandan yang harus kita gunakan atau komandan yang sering digunakan, bahkan selalu digunakan oleh pemain-pemain di Rise of Kingdom? Komandan yang digunakan untuk leveling komandan lainnya ya. Artinya di sini ada komandan yang memang sangat-sangat diperlukan dan selalu digunakan oleh pemain-pemain Rise of Kingdom untuk meningkatkan level komandan utama mereka. Nah, akan kita bahas di sini, kawan-kawan ya. Di sini ada 2 komandan yang sangat bagus, yang sangat cocok untuk kita gunakan leveling komandan. Yang pertama, Komandan Lohar. Kita lihat dari Komandan Lohar ini, dia memiliki talent peacekeeping ya kawan-kawan ya. Talent untuk berburu Barbarian atau berburu unit netral lainnya. Nah, di poin talent peacekeeping ini ada yang namanya quick study. Ketika quick study ini level 3, setiap kali kita mengalahkan Barbarian atau unit netral lainnya, kita mendapatkan XP tambahan sebesar 15%. Ketika quick study ini level 3. Dan yang tidak kalah pentingnya di sini, ketika insight ini sudah level 3, kita mengurangi biaya action point untuk melakukan penyerangan terhadap Barbarian, kawan-kawan ya. Ini adalah keuntungan untuk komandan-komandan yang memiliki talent peacekeeping. Tetapi kenapa harus Komandan Lohar dan Komandan Bodica? Komandan Bodica maksudnya ya. Padahal masih banyak lagi komandan-komandan lain yang memiliki talent peacekeeping. Contohnya di sini ada Aethelflaed ya. Terus di sini ada ini ya. Gathering. Saya cari lagi komandan yang memiliki talent peacekeeping. Kita lihat ya, apakah ada yang lain lagi di sini. Ada Aethelflaed, ada siapa lagi untuk komandan peacekeeping? Kita lihat ya. Pokoknya masih banyak lagi komandan-komandan peacekeeping yang memiliki talent yang sama, tentunya itu talent point untuk quick study dan insight ini. Nah, tapi kenapa harus Lohar dan Bodica? Kenapa tidak komandan-komandan yang lain juga? Kita lihat di sini kawan-kawan ya. Untuk Komandan Lohar, di skill pasifnya atau skill 2-nya ini, dia memiliki bonus damage ke Barbarian sampai 35% ketika skill ini sudah level maksimal, yaitu level 5. Dan ini akan membantu untuk lebih cepat mengalahkan Barbarian. Lalu di skill pasifnya yang skill 3 ya,
Kedua komandan dalam pasukan mendapatkan 50% experience tambahan. Nah di sini di skill yang nomor 3 ini, skill pasif ini, kita bisa mendapatkan sampai 70% XP tambahan ketika skill ini sudah mencapai level 5. Karena di sini skill yang saya miliki untuk lohar ini masih di level 4. Jadi saya mendapatkan bonus 50% XP tambahan setiap kali saya menggunakan lohar ini untuk menyerang barbarian atau unit netral lainnya. Nah, itu dia kenapa harus komandan lohar ya. Lalu yang kedua, kenapa komandan Bodica? Ini juga tidak jauh berbeda kawan-kawan ya. Yang pertama, Bodica itu memiliki talent peacekeeping, tentunya untuk quick study ya. Tentunya untuk quick study mendapatkan XP tambahan sampai 15%, dan untuk insight mengurangi biaya action point yang kita gunakan ketika menyerang barbarian ya kawan-kawan. Lalu kita lihat di skill Bodica ini, di skill pasif yang skill 2 ini ya. Dia memiliki bonus damage ke barbarian juga sampai 25% ketika skill pasif yang nomor 2 ini berada pada level 5. Nah, kita baca yang di sini ya, skill pasifnya ini. Pasukan yang dipimpin oleh komandan ini memberikan 5% peningkatan damage ke barbarian. Nah, 5% ini karena skill ini masih di level 1 kawan-kawan di sini. Kedua, komandan mendapatkan 20% bonus XP dari mengalahkan barbarian. Nah, dia mendapatkan 20% XP tambahan ketika kita menggunakan Bodica ini mengalahkan barbarian atau unit netral lainnya. Dan itu akan bertambah lagi, lebih besar lagi kalau skill pasif yang kedua ini sudah berada di level 5 kawan-kawan. Itulah kenapa orang-orang atau pemain-pemain di Rise of Kingdom itu selalu menggunakan lohar dan juga Bodica untuk meningkatkan level komandan. Saya kasih contoh bagaimana caranya ya. Saya di sini akan langsung menuju Guardian saja ya. Di sini saya berada di posisi Guardian level 1. Dan kita lihat di sini Guardian level 1 ini memiliki XP 2500 ya. Kita akan mendapatkan 2500 XP ketika kita mengalahkan satu unit atau satu unit Guardian ini. Guardian level 1 ini. Nah, jangan lupa juga teman-teman bisa menggunakan ini ya, rune untuk mendapatkan XP tambahan. Di sini saya menggunakan rune of proficiency ya, yaitu untuk mendapatkan XP komandan diperoleh 5%, ditambah 5% ya. Ketika saya mengaktifkan rune ini, saya mendapatkan XP 5% ketika mengalahkan Guardian atau barbarian ataupun unit netral lainnya yang kita mendapatkan XP. Lalu jangan lupa juga kepada teman-teman untuk menggunakan di sini ada untuk komandan yang ini ya, yang nomor 1 ini, damage ke barbarian ditambah 5%, XP komandan diperoleh ditambah 5%. Ini akan membantu kita untuk lebih cepat meningkatkan level komandan kita karena akan meningkatkan XP poin yang kita dapatkan setelah mengalahkan barbarian atau unit netral lainnya. Saya kasih contoh di sini ya kawan-kawan ya. Untuk komandan lohar ini saya pasangkan dengan, saya kasih lihat di sini ya. Oke, saya kasih lihat di sini. Untuk komandan lohar saya pasangkan dengan Belisarius, sedangkan komandan Bodica saya pasangkan dengan Pelagius, dan untuk komandan ini ya, Gaius Marius, saya pasangkan dengan Baibars. Nah, kawan-kawan bisa cek di sini ya. Antara komandan lohar, Bodica, dan juga Belisarius ini, XP poin yang didapatkan itu akan cukup berbeda jauh antara lohar dan Belisarius. Yang dimana Belisarius ini memang tidak memiliki talent peacekeeping ya kawan-kawan ya, tidak memiliki talent peacekeeping,
ataupun skill untuk barbarian. Nah, di sini antara perbedaan poin XP yang akan didapatkan itu akan cukup jauh berbeda. Langsung kita lihat kawan-kawan ya. Saya kerahkan begini saja satu persatu, tidak apa-apa. Kawan-kawan lihat ya, di Guardiannya ini ada keterangan 2500 XP point yang kita dapatkan setelah mengalahkannya ya. Dan akan kita lihat berapa XP point yang kita dapatkan ketika kita membawa Lohar, ketika kita membawa Boudica, dan ketika kita membawa komandan lain. Yang memang contohnya di sini Gaius Marius yang memang tidak memiliki skill peacekeeping ya. Tidak memiliki talent peacekeeping maksudnya. Nah, kita lihat laporannya di sini kawan-kawan. Untuk komandan Gaius Marius ini kita mendapatkan 3000 XP point untuk satu unit Guardian ya. Sedangkan untuk komandan Lohar kita mendapatkan 4700, berarti perbedaannya itu adalah 1700 XP point. Dan di sini kita bisa lihat untuk Boudicanya 3800. Berarti kita memiliki perbedaan di Boudica dengan Gaius Marius itu sekitar 800 XP point. Nah, kenapa Boudica ini cukup jauh berbeda dengan Lohar? Karena di skill Boudica juga masih skill 1. Sedangkan skill untuk XP komandan yang diterima dari Lohar ini sudah level 4 tadi ya kawan-kawan ya. Dan untuk Guardian level 2 di sini kita bisa lihat. Tadi saya sudah menyerang Guardian level 2. Untuk Boudica kita mendapatkan 5900 XP point. Ini untuk Guardian level 2 ya kawan-kawan ya. Untuk Boudica ini masih Boudica. Nah, untuk Lohar kita mendapatkan 7300 XP point ketika mengalahkan Guardian level 2. Untuk Boudica kita mendapatkan 5900 action point ya. Dan untuk Gaius Marius itu kita mendapatkan 4500 action point. Itu adalah perbedaan action point. Astaga, maaf, bukan action point ya. Maksudnya XP point kawan-kawannya, bukan action point. XP point yang didapatkan. Itu adalah perbedaan-perbedaan yang kita dapatkan ketika kita menggunakan komandan Lohar, ketika kita menggunakan komandan Boudica, dan komandan-komandan yang lainnya. Nah, itu adalah cara cepat ketika kita ingin leveling komandan. Tentunya Lohar ini harus kita harus kita pasangkan dengan komandan yang ingin kita tingkatkan lebih cepat. Boudica ini juga demikian, kita pasangkan dengan komandan yang akan kita tingkatkan lebih cepat ya kawan-kawan ya. Jadi nanti komandan yang kita pasangkan dengan Lohar ini akan mendapatkan XP point yang cukup banyak kawan-kawan. Nah, saya rasa cukup untuk video kali ini. Semoga kawan-kawan bisa paham, semoga kawan-kawan bisa mengerti bagaimana cara untuk lebih cepat leveling komandan di game Rise of Kingdom ya kawan-kawan ya. Jangan lupa like, comment, and share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.